Bidadari angin timur lalu menuturkan semua kejadian sejak mereka mulai menjikakkan kaki di tempat itu. Wiro merasakan dadanya sesak, matanya memandang berbeliak ke arah kubur di seberang sana. Putih Andini, katanya serak. Putih Andini mati. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Siapa yang membunuhnya? Wiro berdiri, tinggalkan 3 gadis itu, melangkah menuju makam di mana Putih Andini dikubur. Dia pegangi tanah merah kuburan, matanya dipejamkan, sekujur tubuhnya berdekar. Tuhan, umur manusia memang kuasamu, tapi aku tidak rela Putih Andini menemui kematian seperti ini. Aku bersumpah akan menghancurkan kepala manusia melakukan perbuatan keji biadab ini. Putih Andini, Saat itu, semua peristiwa yang dialaminya di pelupuk mata Pendekar 212 Wiro Sableng. Sepasang mata sang pendekar kelihatan berkaca-kaca. Putih Andini, aku banyak sekali berhutang budi padamu, bahkan berhutang nyawa. Belum sempat aku membayar semua itu. Kini kau telah tiada. Ya Tuhan, dia gadis baik. Mengapa kau panggil dia secepat ini? Bidadari angin timur dan Ratu Duyung bersama berlinang air mata mendengar desah ucapan Pendekar 212 Wiro Sableng. Berpaling kepada kedua gadis itu, suaranya serak. Katakan, siapa yang membunuh Putih Andini? Kalian tahu siapa orangnya? Kami tidak bisa memastikan, jawab Bidadari angin timur. Tapi ada dugaan pelakunya adalah orang yang sebelumnya mendekam dalam makam ketiga. Siapa? Siapa orangnya? Bagaimana ciri-cirinya? Tanya Wiro. Dia berpakaian serba hitam, mengenakan mantel hitam. Ada ikat kain kepala merah di keningnya, menjelaskan Ratu Duyung. Di dada bajunya ada gambar gunung biru dan matahari merah, menambahkan Bidadari angin timur. Apa? Wiro tersentak kaget sampai terlonjak berdiri. Dua matanya terbeliak tak berkedip pandangi dua gadis di depannya. Hanya ada satu manusia yang mengenakan pakaian seperti itu, si Jahanam Pangeran Matahari. Wiro berkata setengah berteriak. Dua tangan dikepalkan dan dua kakinya tiba-tiba melesat ke dalam tanah sampai mata kaki. Aku akan mencari Jahanam itu sampai ke neraka sekalipun. Wiro, kata Bidadari angin timur. Tadinya aku dan Ratu Yu memang mengira orang itu adalah Pangeran Matahari. Tapi cuma pakaiannya saja yang sama. Wajahnya bukan wajah Pangeran Matahari. Apa? Mana mungkin ada orang dengan ciri-ciri pakaian seperti itu bukan Pangeran Matahari? Aku tahu, dia masih hidup. Aku menemuinya di Teluk Penanjung beberapa waktu lalu. Kami berdua tak mungkin keliru. Kami pernah melihat Pangeran Matahari sebelumnya, kata Bidadari angin timur. Suaranya yang angkuh, nada tertawanya sama dengan Pangeran Matahari. Tapi wajahnya, menyambung Ratu Duyung. Beberapa waktu lalu, aku bertemu dengan Pangeran Jahanam itu di pinggir jurang di Teluk Penanjung. Malang gelap, tapi aku masih bisa mengenalinya. Dia muncul dengan muka cacat. Hidung bengkok, salah satu pipi melesat, mata kiri terbenam. Orang bermantel itu berwajah halus, tidak ada cacat sedikit pun, kata Bidadari angin timur. Tapi wajah itu bukan wajah Pangeran Matahari. Sewaktu di Teluk Penanjung, dia mungkin punya maksud hendak membunuhku, tapi mendadak muncul satu makhluk berambut merah menghajarnya. Aneh, kata Ratu Duyung. Apanya yang aneh? Tanya Wiro. Sewaktu orang bermantel hitam itu lancarkan serangan menghantam Bidadari angin timur, tiba-tiba muncul seorang tinggi besar berambut merah. Sosoknya sebelah atas seperti singa. Dia mengeluarkan suara mengaum. Makhluk ini memanggil si mantel hitam dengan sebutan Pangeran Miring. Dua orang itu siap saling menghantam ketika tiba-tiba kau muncul. Entah mengapa si mantel hitam kemudian melarikan diri, dikejar oleh si rambut merah. Keduanya kemudian lenyap. Makhluk berambut merah. Tadi aku melihatnya hanya sekelebatan. Agaknya dia memang makhluk yang sama muncul di tepi jurang Teluk Penanjung, kata Wiro pula. Makhluk itu menyebut si mantel hitam dengan nama Pangeran Miring, murid Jahanam. Berkata Bidadari angin timur. Pangeran Miring? Wiro berpikir. Aku yakin dia memang Pangeran Matahari. Pangeran Miring menyebut makhluk bermerah itu bernama Singo Abang, kata Ratu Duyung. Sama-sama mereka berkelebat ke arah timur. Aku rasa aku harus mengejar mereka sekarang juga. Walau berkata begitu, namun Wiro tak bergerak di tempatnya. Beberapa hal muncul dalam benaknya. Dia tak mungkin meninggalkan Anggini dalam keadaan seperti itu. Ratu Duyung mendekati Wiro, memperlihatkan satu bungkusan kain kecil lalu berkata, sebelum pergi, makhluk itu berambut merah memberikan benda ini padaku disertai agar pesan agar obat ini diberikan kepada Anggini. Wiro ambil bungkusan itu, memeriksa isinya. Di dalam bungkusan ternyata ada bubuk berwarna merah. Wiro menciumnya. Bubuk itu ternyata tidak berbau. Wiro ambil sedikit lalu meletakkannya di ujung lidah. Aneh, bubuk ini tawar, tidak ada rasa sama sekali. Namun begitu menyentuh lidah, ada hawa sejuk memasuki rongga mulut. Wiro lalu menyusul rasa hangat di bagian dadanya. Keraguan Wiro nyenyap. Bidadari, di sebelah sana ada sebuah sumur tua. Pergi sana, ambil air secukupnya. Campur bubuk ini dengan air. Sebagian minumkan pada Anggini, sisanya usapkan ke bagian dadanya yang cedera. Mengenai orang bernama Singo Abang, riwayatnya dapat dibaca dalam episode bernama atau berjudul Kembali ke Tanah Jawa. Bidadari segera hendak melakukan apa yang dikatakan Wiro itu. Namun sebelum berlalu dia bertanya, kau sendiri mau kemana? Aku segera pergi, tapi aku mencari sesuatu dulu di dalam pondok, jawab Pendekar 212 Wiro Sableng. Wiro, kau menghilang selama 2 tahun. Kau kemana saja? Apa yang kau lakukan? Bidadari angin timur. Panjang ceritanya. Nanti suatu ketika akan kuceritakan pada kalian.
Lekas carikan air. Begitu bidadari angin timur berlalu, sementara Ratu Duyung menunggu Anggini, Wiro bergegas dalam pondok kayu. Berada dalam pondok itu, berbagai kenangan di masa lalu ketika dia tinggal di tempat itu bersama Eyang Sinto Gendeng terbayang di pelupuk mata Pendekar 212. Dia tersenyum, gelengkan kepala, menggaruk dan memandang berkeliling. Perabotan dalam pondok itu masih sama yang dulu-dulu juga. Balai-balai baik kayu beralaskan tikar butut, meja kayu miring dan sebuah kursi reot. Lalu sebuah gentong air besar dekat pintu belakang. Di atas penutup gentong ada sebuah gayung tempurung kelapa. Debu menutupi yang ada dalam pondok itu. Sarang laba-laba kelihatan hampir di setiap sudut. Mudah-mudahan Eyang Sinto tidak memindahkan benda itu dari tempat yang lama. Wiro membatin, lalu melangkah mendekati gentong tanah di dekat pintu. Gentong itu berisi air sampai setengahnya. Perlahan-lahan Wiro menggeser gentong ke kiri, lalu mengambil gayung tempurung kelapa. Dengan gagang gayung dia mulai menggali tanah bekas gentong terletak. Baru menggali sedalam 1 jengkal, gagang gayung menyentuh satu benda keras. Wiro berdebar, dia pergunakan 2 tangannya untuk menggali dan menyibak tanah sampai akhirnya dia menemukan sebuah kotak kayu berisi hitam. Wiro keluarkan kotak kayu itu, meletakkan di atas balai-balai kayu, lalu membukanya. Dalam kotak itu kelihatan satu kitab tebal yang demikian tuanya nyaris jadi bubuk. Pada bagian atas tertulis 1000 macam ilmu pengobatan. Kitab ilmu pengobatan ini adalah pemberian dari Kiai Bangkalan yang sempat dicuri oleh seorang tokoh jahat rimba persilatan Pulau Andalas. Karena tidak mungkin membawa kitab berharga itu kemana-mana, Wiro menyerahkannya pada Eyang Sinto Gendeng. Oleh sang guru, kitab itu disimpan begitu rupa. Dimasukkan ke dalam kotak kayu berisi tahan air, lalu timbul dalam pohon pondok dan ditutup dengan gentong besar. Mengenai riwayat kitab ilmu 1000 pengobatan itu, beserta kisah Kiai Bangkalan bisa dibaca dalam Sirah Wiro Sableng berjudul Banjir Darah di Tambul Tulang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Eyang Sinto. Ternyata kitab ini masih ada di sini. Wiro merasa sangat bersyukur. Dengan hati-hati dia membuka halaman demi halaman. Debu mengepul di setiap balik satu halaman. Lama sekali, entah berapa puluh halaman telah dibaliknya. Akhirnya Wiro menemukan apa yang dicari. Dia memulai membaca perlahan-lahan, hati-hati, kata demi kata agar tidak ada yang terlewatkan. Dia membaca sampai 3 kali, lalu membalik halaman yang dicarinya. Seperti tadi, Wiro membaca perlahan, hati-hati, kata demi kata sampai 3 kali. Setelah merenung sesaat sambil pejamkan mata, Wiro menutup kitab itu, memasukkannya ke dalam kotak kayu besi hitam. Kotak ini dimasukkan kembali ke dalam lubang tanah, lalu lubang itu ditimbun. Terakhir sekali gentong tanah diletakkan di atas timbunan tanah. Murid Sinto Gendeng sama sekali tidak mengetahui kalau semua apa yang dilakukannya dalam pondok telah diintai oleh seseorang lewat celah dinding kejang. Ketika Wiro keluar dari pondok, di dapatnya bidadari angin timur dan Ratu Duyung dengan mempergunakan sehelai dan daun tengah meminumkan bubuk merah yang telah dicampur ke mulut Anggini. Sisa obat pemberian makhluk bernama Singo Abang itu kemudian ditorehkan kepada dada yang dicedera itu. Aku ingat sesuatu, berucap bidadari angin timur. Sewaktu orang bermantal itu keluar dari dalam liang makam dan lancarkan 2 pukulan, salah satu pukulannya mengancarkan sinar hitam, merah, dan kuning. Apakah itu tidak cukup menjadi pertanda bahwa dia memang Pangeran Matahari? Pukulan memancarkan sinar merah, kuning, dan hitam. Itu memang ciri-ciri pukulan Pangeran Matahari, jar Wiro. Tunggu, apakah kalian memperhatikan jari kelingking orang itu? Bidadari angin timur dan Ratu Duyung sama-sama menggeleng. Ada apa dengan jari kelingkingnya? Bertanya bidadari angin timur. Jari kelingking Pangeran Matahari sebelah kiri buntung. Itu akibat gigitan Dewi Merak Bungsu beberapa tahun lalu. Baca serial Wiro Sableng berjudul Kutunggu di Pintu Neraka. Wayang, sayang, kami tak memperhatikan, kata Ratu Duyung. Wiro, semua orang tahu Pangeran Matahari adalah musuh bebuyutanmu. Tapi mengapa dia sengaja mencelakai kami? Tidak berani menantangmu secara kesatria. Wiro sesaat pandangi wajah cantik bidadari angin timur, lalu menjawab, orang-orang golongan hitam, rimba persilatan punya jalan pikiran jahat seperti ini. Salah satu cara untuk menghancurkan lawan adalah dengan membunuh orang-orang yang sangat dekat dengannya atau dikasihinya. Itulah sebabnya, sebelum sampai pada tujuan utamanya untuk menyingkirkan diriku, dia sengaja menjebak untuk menghabisi kalian. Aku yakin, bukan cuma Anggini yang hendak dicelakainya, tapi kalian semua. Putih Andini jadi korban pertama. Mengenai kematian Putih Andini memang berat dugaan kami, manusia bermata itu yang membunuhnya. Tapi sebelum sampai ke sini, kami hampir menjadi korban kebejatan seorang pemuda bernama Dawar Wulung, menerangkan Ratu Duyung. Aku malah sempat diculiknya. Kalau seorang nenek berjuluk Gandarawa patah hati tidak menyelamatkan diriku, mungkin saat ini aku sudah menemui ajal, paling tidak ditimpa aib besar. Secara singkat Ratu Duyung menceritakan semua peristiwa di kuil tempo hari. Damar Wulung, sepasang mata Pendekar 212 membesar. Manusia satu itu, dia tidak kalah jahat dengan Pangeran Matahari. Dialah yang telah mencuri keris Kiai Naga Kopek, pusaka keraton. Dia juga kuduga terlibat dalam beberapa kejahatan dan pembunuhan. Kalau urusan dengan Pangeran Matahari selesai, aku akan mencari manusia bejat satu itu. Wiro diam sebentar lalu melanjutkan. Kalian tahu, aku dan nenek berjuluk Genderu patah hati itu menjadi guronan kerajaan. Wiro lantas menuturkan rangkaian kejadian sampai pati kerajaan menderita sakit akibat patukan ular.
Aku ingat satu hal. Nenek berjuluk Genderuwo Patah itu pernah menerangkan bahwa Damar Wulung hanyalah nama palsu belaka. Orangnya sebenarnya bernama Adisaka. Wiro terkejut. Adisaka? Ulangnya sambil menatap Ratu Duyung dekat-dekat. Kau mendengar sendiri dia berkata begitu? Betul. Menurut Genderuwo Patah Hati, nama Damar Wulung sebenarnya Adisaka. Kalian tahu, suara pendekar 212 bergetar hebat. Nenek itu pernah mengatakan padaku kalau Adisaka adalah murid yang tengah dijar-jarinya. Berarti Damar Wulung adalah muridnya. Wiro tepuk ke mesinnya. Pantas. Terakhir sekali aku bertemu dengan dia. Ketika aku menanyakan apakah dia telah bertemu dengan Adisaka, nenek itu kelihatan seperti ada ganjalan. Berarti dia sudah tahu kebejatan muridnya. Berarti ada satu hal yang menjadi pertanyaan. Orang bermantel hitam itu mampu mendekam dalam makam. Berarti dia memiliki satu ilmu kesaktian langka. Setahuku, Pangeran Matahari tidak memiliki ilmu seperti itu. Kalian berdua, Bidadari Angin Timur dan Ratu Duyung, aku ingin bersama kalian lebih lama di tempat ini. Apalagi Anggini sedang cedera. Namun mengejar manusia bermantel disebut Pangeran Miring itu lebih penting lagi. Aku yakin dia adalah Pangeran Matahari. Bidadari Angin Timur dan Ratu Duyung juga terdiam. Kalian jangan kecewa. Untuk sementara tetap di sini sampai Anggini sembuh. Ada satu obat baru yang harus kalian berikan padanya. Di sebelah selatan puncak gunung ini ada lereng yang ditumbuhi alang-alang berdaun biru. Sambil ambil akarnya, tumbuk, peras dan minumkan pada Anggini. Wiro membungkuk, mengusap wajah Anggini, memegang pundak Ratu Duyung dan Bidadari Angin Timur. Wiro, kalau kami ingin menemui, di mana kami bisa harus mencari? Ratu Duyung bertanya. Ada banyak hal yang harus aku kerjakan, jawab pendekar 212. Salah satu tujuanku adalah air terjun Jurang Mungkung, di dekat Mojogedeng. Mungkin aku akan berada di dekat sana sekitar 2 minggu dari sekarang. Kalau begitu kami akan menemui di sana, kata Bidadari Angin Timur. Wiro mengangguk. Aku pergi. Jaga diri kalian baik-baik. Tolong Anggini. Wiro membalikkan badan hendak tinggalkan tempat ini, namun gerakannya terhenti ketika tiba-tiba telinganya menangkap satu suara. Suara Anggini. Wiro, jangan pergi dulu. Wiro memutar badannya kembali membungkuk. Ada apa Anggini? Tanya Wiro sambil memegang tangan gadis itu. Anggini susupkan jari-jari tangannya ke salah-salah jari tangan Wiro dan merasakan satu kehangatan serta kebahagiaan tidak tara. Ada sesuatu yang harus kusampaikan padamu. Amanat seseorang, berucap Anggini. Tangannya ditarik dari genggaman Wiro lalu mengambil sesuatu di balik pakaian ujung ungunya. Benda itu diletakkan di atas kepalan tangan Wiro. Lalu jari-jari tangan si pemuda digenggamnya seraya mulutnya berucap. Pemiliknya meminta aku menyerahkan benda itu padamu. Perlahan Wiro tarik tangan kanannya sambil membuka genggaman jarinya. Wajah pendekar 212 langsung berubah haru. Matanya berkaca-kaca. Yang ada dalam genggamannya saat itu adalah sehelai bunga kembang kering, kenanga kering. Bunga suci, bisik Wiro dalam hati. Anggini anggukan kepala perlahan. Wiro hendak bertanya kepada kapan kembang kenanga itu diberikan bunga, tapi dilihat Anggini sudah mengatupkan mata. Wiro menarik nafas dalam. Bangkit berdiri sambil tingkatan tempat itu. Sebenarnya banyak hal yang perlu kita bicarakan dengan Wiro, tapi Ratu Duyung menarik nafas dalam. Aku juga kecewa, 2 tahun dia menghilang begitu saja. Tadi dia menyebut air terjun Jurang Mungkung. Setauku tempat itu tempat angker yang jarang ditatangi manusia. Ada keperluan apa Wiro di sana? Bidadari Angin Timur berkata sambil memandang ke arah lenyapnya Wiro. Aku melihat sikap gerak-geriknya aneh. Entah apa yang terjadi dengan dirinya. Dia seperti menanggung banyak beban, kata Ratu Duyung pula. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ujar Bidadari Angin Timur. Gadis ini pejamkan mata. Kurasa kita juga harus meninggalkan tempat ini. Kemana? Tanya Ratu Duyung. Mengejar Wiro. Aku ingin membunuh dengan tanganku sendiri manusia Dajjal Pangeran Miring itu. Paling tidak ikut menyaksikan kematiannya. Lalu bagaimana dengan Anggini? Tanya Ratu Duyung. Hatinya ikut tergerak untuk mengejar Wiro. Kita cari dulu alang-alang biru, kata Bidadari Angin Timur. Hentikan ucapannya. Alang-alang biru, katanya dia mengulang. Seumur hidup aku belum pernah melihat alang-alang berwarna biru. Bagaimana kalau di lereng selatan tidak menemukannya? Kita harus percaya pada Wiro. Dia bertahun-tahun tinggal di sini. Pasti dia tahu betul kalau di tengah lereng selatan Gunung Gede memang ada tumbuhan itu dan punya khasiat untuk menyembuhkan luka dalam dialami Anggini. Ratu Duyung, kau tinggal di sini menjaga Anggini, biar aku yang mencari alang-alang itu. Selesai mengobati Anggini, kita akan membuat tandu. Kita usung dia sampai ke tempat kita meninggalkan gerobak. Setelah itu kita berangkat mengejar Wiro. Kawan-kawan, tiba-tiba terdengar suara Anggini, membuat gadis itu terkejut. Mereka melihat 2 mata Anggini masih terpejam namun mulutnya bicara. Kalian berdua pergi saja. Tidak apa, aku sendirian di tempat ini. 1-2 hari aku bakalan sembuh. Nanti aku akan menyusul kalian. Ratu Duyung pegang lengan Anggini. Bidadari Angin Timur usap rambut gadis itu. Tidak Anggini, apapun yang terjadi kita bersama-sama. Dan apalagi dalam keadaan dirimu seperti ini, kata Bidadari Angin Timur. Lagi pula Wiro telah berpesan agar kami merawatmu baik-baik. Kami akan membuat sebuah tandu untukmu. Kita sama-sama meninggalkan tempat ini. Dari mata Anggini yang terpejam itu meluncur keluar butir-butir air mata. Mentari jauh condong ke barat. Tak lama lagi senja akan datang. Sutri yang dalam perjalanan pulang merasa tidak perlu berlari cepat. Kota raja hanya tinggal dekat. Paling lambat bersamaan dengan turunnya malam. Dia sudah sampai di depan gedung kadipaten. Tiba-tiba di belakangnya terdengar suara derap kaki kuda. Gadis ini segera menepi.
Tapi kuda dan penunggannya malah berhenti di depan Sutri Kaliangan. Kuda itu berwarna coklat, ada bagian yang berwarna putih di hidungnya. Penunggangnya seorang pemuda berbadan tegap, memiliki wajah cakap. Sesaat pemuda ini menutup wajahnya. Sutri Kaliangan lalu turun dari kudanya, melangkah di hadapan Sutri. Untuk beberapa lama dia masih pandangi wajah si gadis, membuat Sutri merasa tidak senang dan hendak mendaprat. Namun tiba-tiba si pemuda membungkuk hormat berkata, "Kalau tidak salah, saya menduga, bukankah saya berhadapan dengan Den Ayu Sutri Kaliangan, Putri Pati Kerajaan?" "Aku memang Sutri Kaliangan, Putri Pati Kerajaan. Kau siapa?" Nama saya Damar Wulung. Harap maafkan. Sebenarnya saya mengikuti Den Ayu sejak keluar dari rimba belantara tadi. Berjalan jauh seorang diri. Sungguh berbahaya bagi keselamatan Den Ayu. Mengapa tidak membawa pengawal? Bahkan Den Ayu sama sekali tidak naik kereta atau penunggang kuda. Kau sengaja mengikutiku. Apa ada maksud yang tidak baik? Walau hatinya kini tertarik pada ketampanan si pemuda, namun Sutri bersikap hati-hati. Si pemuda tertawa lebar. Kalau saya berniat jahat, mengapa menunggu sampai sekian lama? Den Ayu, Kota Raja memang tidak seberapa jauh lagi. Tapi kalau saya boleh menolong, pertolongan apa yang kau berikan? Saya hanya memiliki kuda ini, Den Ayu. Boleh menungganginya sampai ke gedung Kadipaten. Saya akan mengikuti dari belakang. Terima kasih, aku tidak memerlukan kudamu. Damar Wulung tersenyum. Pertolongan saya memang tidak ada artinya. Tidak saya sesalkan, Den Ayu. Kalau sampai Den Ayu menolak. Saya sangat senang dapat bertemu dan bertutur cakap dengan Den Ayu. Saya mohon diri, maafkan saya mendahului Den Ayu. Habis berkata begitu, si pemuda sentakkan tali kekang kudanya. Tunggu, apa kau orang kota raja atau penduduk sekitar sini? Sutri Kaliangan bertanya. Saya cuma pemuda tani. Desa saya tak jauh dari sini, jawab Damar Wulung. Ini adalah satu kedustaan belaka. Saya dalam perjalanan menuju kota raja. Saya ingin menyambangi makam kakaknya ibu. Waktu beliau meninggal, saya tidak sempat melayat. Ini adalah kedustaan kedua. Siapa kakak ibumu itu? Nyi Kinarsi, istri mendiang Rademas Sulah Kalimarta, juru ukir keraton. Ini merupakan kedustaan ketiga. Keluarga kami dalam kesedihan mendalam. Kedua orang itu menemui kematian secara tidak terduga. Sama-sama mati dibunuh orang. Mungkin Den Ayu sudah mendengar peristiwanya. Konon sang pembunuh itu adalah Wiro Sable, berjuluk pendekar kapak mauf Negeri 212. Sutri Kaliangan terdiam. Dia memang telah mendengar peristiwa pembunuhan di atas diri dua suami istri itu. Maafkan saya, apakah ucapan saya ada yang menyinggung Den Ayu? Bertanya Damar Wulung ketika melihat gadis itu di hadapannya terdiam cukup lama. Tak ada ucapanmu yang menyinggung. Justru kalau aku boleh memberitahu, sore tadi aku hampir saja memecahkan kepala manusia bernama Wiro Sableng itu. Damar Wulung unjukkan wajah terkejut. Den Ayu, terkejut sekali mendengar ucapan Den Ayu. Kalau saya boleh mendengar ceritanya? Sutri Kaliangan merasa tidak ada salahnya dia menceritakan apa yang terjadi. Benar-benar manusia bejat kurang ajar. Dia telah mencelakai ayahanda Den Ayu, lalu menculik Den Ayu pula. Setahu saya, pasukan kerajaan mencari pemuda itu. Tapi saya ingin membunuh dengan tangan saya sendiri. Sehabis dari kota raja, saya akan mendatangi tikungan sungai itu, mencari jejak pendekar jahanam itu. Mungkin tidak ada lagi di tempat itu. Dia mungkin sudah pergi ke satu tempat, kata Sutri pula. Mungkin Den Ayu mengetahui kemana dia pergi. Mungkin dia mengatakan pada Den Ayu, tanya Damar Wulung. Polos saja air. Sutri Kaliangan menjawab. Air terjun Juramungku, dekat Mojonggedeng, tak jauh dari arah timur Karanganyar. Aku rasa dia tengah menuju ke sana. Terima kasih Den Ayu, mau memberitahu. Damar Wulung membungkuk hormat. Sekarang, karena kita sama-sama ke kota raja, apakah saya tak boleh berbuat baik? Saya pinjamkan kuda coklat saya pada Den Ayu. Saya akan mengikuti dari belakang. Saya tidak tahu ilmu berlari cepat, jadi harap Den Ayu tidak membedal kuda itu terlalu cepat. Si pemuda berkata sambil mengulung senyum. Selihat orang bicara begitu sopan menunjukkan sikap baik, akhirnya lembut juga hati Putri Pati kerajaan itu. Baiklah, aku akan terima budi baikmu. Lalu tanpa basa-basi, Sutri yang memang cekatan dalam menunggang kuda melompat naik ke atas kuda coklat itu. Baru saja duduk di atas punggung kuda, tiba-tiba Damar Wulung melesat dan tahu-tahu duduk di atas kuda di belakang Sutri. Tentu saja gadis ini terkejut. Hei, tadi kau bilang akan mengikuti dari belakang. Kini mengapa kau ikutan naik? Tak usah khawatir Den Ayu. Kuda ini cukup kuat. Dia akan membawa kita sama-sama ke kota raja dengan cepat. Tangan kiri Damar Wulung menyilap ke depan, merangkul pinggang Sutri Kaliangan. Pemuda kurang ajar. Akhirnya kau menunjukkan belangmu. Kau mau menipuku. Pasti kau punya maksud keji. Sutri Kaliangan hujamkan siku kanannya ke perut Damar Wulung. Ketika pemuda ini bergerak mengelak, Sutri melompat turun. Tapi cepat sekali tangan Damar Wulung mencekal pinggangnya. Lalu di saat yang sama, tangan kiri menotok dua urat besar di dada dan punggung si gadis. Saat itu Sutri merasakan sekujur tubuhnya. Kakinya lumpuh, tak bisa bergerak, tak mampu mengeluarkan suara. Damar Wulung tertawa bergerak. Sekali dia sentakkan tali kekang kuda coklat itu menghambur ke depan. Namun di saat yang sama, 4 kuda hitam kemudian menyebar, jelas mengurung kuda coklat tunggangan Damar Wulung. Kurang ajar, kalian siapa? Bentak Damar Wulung. 4 penunggang kuda yang sama-sama mengenakan pakaian serba hitam, bertampang galak serta membekal golok berdiri berkacak pinggang, keluarkan suara tawa bergelak. Beberapa waktu lalu kau mengerjai, menipu dan membunuh Warok Mata Api dan kawan-kawannya.
Cukup lama kami mencari. Hari ini kami berhasil menemuimu. Ternyata kau membawa seorang gadis culikan. Serahkan gadis itu. Sudah itu kau juga menyerahkan nyawamu. Penunggang kuda yang barusan bicara tertawa bergelak, memperlihatkan gigi-gigi yang putih kilat karena dilapisi perak. Manusia-manusia jahanam. Kalian siapa? Apa hubungan kalian dengan warok mata api? Damar Wulung kembali membentak. Penunggang kuda di samping kiri, si gigi perak, membuka mulut. Matanya cuma satu, rambutnya aut-autan, cambang bauk menggagas liar. Sobat, orang bertanya sebaiknya diberitahu siapa kita adanya. Syukur-syukur dia tidak sampai kencing berdiri di celana. Si gigi perak menyeringai. Sambil letakkan tangan kirinya di atas dada, dia berkata, aku dikenal dengan nama Warok Gigi Perak. Di samping kiriku bermata satu, Warok mata picak. Di sebelah kanan, Warok tangan api. Di belakang sana berkepala botak, Warok kepala besi. Kami adalah Dedengkot alas Roban, kawan-kawan Warok mata api yang kau tipu dan kau bunuh beberapa waktu lalu. Kami datang untuk minta nyawamu sebagai tebusan nyawa sobat kami Warok mata api. Damar Wulung yang pernah mendengar nama 4 Warok itu, mereka rata-rata memiliki kepandaian tinggi. Yang paling berbahaya adalah Warok tangan api. Walau dia tidak merasa jerih, namun kalau mereka bergabung untuk membalaskan dendam, keadaan benar-benar tidak menguntungkan baginya. Kisah penipuan dan pembunuhan Warok mata api oleh Damar Wulung bisa dibaca dalam episode yang berjudul Roh dalam Kedaton. 4 Warok, kalian salah menyangka. Aku bukan pembunuh Warok mata api. Pembunuhnya adalah Wiro Sableng, pendekar 212. Saat ini aku justru tengah mengejar bangsat itu. Dia baru saja menculik gadis ini. Untung aku berhasil menyelamatkannya. Kalian mau tahu siapa gadis ini? Dialah putri Pati Kerajaan. 4 Warok sama mengeringkan kening. Saling pandang lalu sama-sama tertawa bergerak. Warok kepala besi usap-usap kepalanya yang botak pelontos lalu berkata, benar apa adanya yang dikatakan orang. Bangsat muda bernama Damar Wulung itu licin seperti belut, cerdik seperti ular. Kau kira kami mudah saja kau tipu dengan muluk busukmu? Warok mata picak memandang liar dengan matanya yang satu lalu ikut bicara. Kalau kau memang penyelamat gadis itu, mengapa dia berada dalam keadaan tak bisa bicara, tak bisa bergerak? Siapa yang menotoknya? Damar Wulung tak bisa menjawab. Warok mata picak kembali bersuara lantang. 2 orang anak buahku lewat di tempat kejadian tak lama setelah kau membantai Warok mata api dan anak buahnya. Salah seorang anak buah Warok mata api ditemukan dalam keadaan sekarat. Sebelum mati masih sempat memberitahu bahwa Warok mata api dibunuh oleh seorang pemuda bernama Damar Wulung. Dia memberitahu namamu, mengatakan kau menunggangi kuda coklat yang berwarna putih hidungnya. Manusia jahanam, apa kau masih berkilah mencari dalih? Warok gigi perak menyeringai. Damar Wulung, kami sudah lama mengintaimu. Kami semua tahu apa yang terjadi di tempat ini. Kau bisa menipu Warok mata api, tapi jangan mengira bisa memperdaya kami berempat. Warok tangan api, lekas kau rampas gadis itu. Mendengar ucapan Warok gigi perak, Warok tangan api menggerak menghantam tangannya. Satu kobaran lidah api menyeru ke arah Damar Wulung. Kejut pemuda itu bukan alang kepalang. Jarak mereka terpisah sekitar 2 tombak. Tapi lidah api menderu laksana kilat dan tahu-tahu sudah menyambar di depan hidungnya. Sambil membentak, Damar Wulung miringkan ke samping lalu jatuhkan diri di tanah. Lidah api menderu hanya 1 jengkal di sisinya. Panas membakar pinggang pakaian kuningnya. Dengan tangan kanannya dia menepuk-nepuk pakaiannya hingga api yang membakar serta bertapadam. Didahului suara menggembor marah. Begitu 2 kakinya menginjak tanah, dia hantamkan tangan kanannya ke arah Warok tangan api. Dari tangan Damar Wulung memancarkan 2 sinar biru. 2 kuda meringgi keras. Yang pertama kuda coklat milik Damar Wulung. Binatang ini yang ketakutan melihat lidah api serangan Warok tangan api meringgi keras. Sambil naikkan 2 kaki di depannya di atas. Tak ampun, Sutri berada dalam keadaan kaku di punggungnya jatuh ke samping. Saat itu Warok gigi perak cepat melesat lalu dari kudanya menyambar tubuh si gadis lalu membawanya ke tempat yang aman. Kedua kuda yang meringkuk kemudian jatuh terkelimpang di tanah adalah kuda milik Warok tangan api. Binatang ini menggelejang-gelejang lalu terkapar tak berkutik lagi. Mati dengan kepala pecah akibat pukulan aneh tadi yang dilemparkan Damar Wulung. Bagian kepala yang hancur berwarna biru dan mengepulkan asap. Warok tangan api bergidik. Kalau dia tidak lekas menghambur dari kudanya, pastilah dirinya juga jadi korban. Pukulan batu neraka. Kejut, Warok mata gigi perak begitu mengenali pukulan yang membunuh kuda Warok tangan api itu. Setauku, pukulan itu hanya dimiliki oleh nenek sakti berjuluk Genderuwo Patah Hati. Selama ini, nenek itu tidak ada permusuhan dengan para Warok alas Roban. Juga tidak terdengar dia pernah mempergunakan pukulan batu neraka karena terlalu ganas. Pemuda satu ini, siapa adanya? Apa muridnya? Terlalu berbahaya. Kalau tidak segera dihabisi bisa menimbulkan malapetaka. 3 Warok lainnya juga sama terkejut, terutama Warok tangan api. Mukanya sampai pucat. Dia memberi tanda pada kawan-kawannya, lalu berteriak, jaring golok iblis. 4 Warok melesat ke arah Damar Wulung. Set, 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 set. Selagi melayang di udara, 4 Warok dihunus keluar dari sarung. 4 golok dihunus keluar dari sarung. 4 Warok memegang golok di tangan kiri. Ternyata mereka kidal semua. Kalau 4 cahaya berkilauan disertai dengan angin menderu berkiblat di udara. 4 cahaya membentuk 4 garis panjang yang saling bersilangan seperti jaring.
Lalu secara aneh menderu ke arah Damar Wulung. Inilah jurus ilmu golok yang disebut jaring golok iblis. Jangankan seorang lawan, dua orang ataupun jika sampai diterjang serangan ini akan sulit selamatkan diri. Damar Wulung belum pernah mendengar jurus maut serangan golok 4 warok ala sorban itu. Namun dari cahaya yang keluar dari serta melihat bagaimana cahaya membentuk jaring menderu siap melibas Damar Wulung tak mau berlaku ayal. Secara kilat dia menghantam 2 cahaya biru menghambur. Prak, prak, ber, ber. 2 jerita merobek udara, lalu 2 tubuh mencelat dan terjengkang tak bernyawa. Lalu ada suara kuda dipacu meninggalkan tempat itu. Warok gigi perak tegak tertegung, perlahan memutar kepala memandang berkeliling, mata membelalak, tengkuk terasa dingin. Warok mata picak dan warok mata kepala besi di lehernya menggeledak di tanah dengan kepala hancur. Pukulan batu neraka, desis warok mata perak dengan suara bergetar, lagi-lagi menyebut nama pukulan yang mengerikan itu. Di sampingnya, warok tangan api berdiri tegonta-ganti sambil memandang ke arah kejauhan, sementara kobaran api di tangan kanannya mengecil lalu padam. Rupanya tadi sewaktu melihat lawan melarikan diri melesat keluar dari jaring 4 golok, dia segera mengejar dengan pukulan sakti yang sanggup mengeluarkan lidah api. Hanya sayang, Damar Wulung telah melompat di atas kuda coklatnya dan menggebrak binatang itu kabur di tempat tersebut. Warok gigi perak dan warok tangan api setengah menggerung menyaksikan kematian 2 sahabat mereka. Di bagian lain, Sutri Kaliangan tak berani membuka mata karena ngeri menyaksikan apa yang terjadi. Hanya beberapa langkah di hadapannya, warok kepala besi, warok kepala picak. Kami berdua akan membalaskan kematianmu. Kami bersumpah akan mencincang pemuda bernama Damar Wulung itu. Warok gigi perak berpaling pada warok tangan api. Tak jauh dari sini ada jurang batu. Hanya itu tempat terbaik buat jenazah 2 kawan kita ini. Warok tangan api mengangguk perlahan. Dia berpaling ke arah Sutri Kaliangan. Apa yang akan kita lakukan pada gadis itu? Sutri serta merta buka kedua matanya begitu mendengar dirinya disebut-sebut. Rasa takut membuat sekujur tubuhnya bergetar dan mukanya pucat tak berdarah. Siapa tidak takut berada di tangan para perampok hutan roban? Apalagi saat itu mereka baru saja mengalami kejadian hebat. 2 kawan mereka menemui ajal. Warok gigi perak menyeringai lalu lepaskan 2 totokan di tubuh Sutri. Begitu dirinya bebas, gadis ini hendak segera melompat melarikan diri di lengan yang dicekal warok gigi perak. Jangan, lepaskan, jerik Sutri. Jangan berteriak. Jawab pertanyaanku. Apa betul kau putri Pati Selo Kaliangan? Tanya warok gigi perak. Kalau kau sudah tahu, jangan berani kurang ajar. Lepaskan tanganku. Teriak Sutri sambil meronta-ronta tak sanggup lepaskan cekalan orang. Kami warok ala soroban memang kejam. Membunuh orang sama dengan membunuh lalat. Tapi kami tidak menyakiti kaum perempuan. Itu satu pantangan besar. Dengar, kami tidak akan menyakitimu. Kau boleh kembali ke kota raja sebelum malam tiba. Tapi kami butuh keterangan. Warok gigi perak lepaskan cekalan lengan Sutri. Putri Pati ini hampir tak percaya mendengar sang warok dan usap-usap lengannya yang tadi dicekal. Kalau boleh pergunakan salah satu dari kuda itu untuk pulang ke kota raja. Tapi kami, jawab dulu pertanyaanku. Kau tahu kira-kira kemana bangsat bernama Damar Wulung itu melarikan diri? Sutri menggeleng. Aku tidak tahu, tapi apa? Tanya warok mata tangan api. Mungkin dia menuju air terjun Jurang Mungkung. Air terjun Jurang Mungkung di dekat Bojonggede. Air terjun Jurang Mungkung di dekat Bojonggede. Tanya warok gigi perak. Benar. Ada keperluan apa bangsat itu ke sana? Setauku tak satu pun manusia mau datang ke tempat situ. Itu tempat banyak roh gentayangan. Kematian bisa terjadi semudah angin bertiup. Pemuda itu punya permusuhan dengan pendekar Rosetudo Wiro Sableng. Kemungkinan besar dia mencari pendekar Rosetudo di tempat itu. Pendekar Rosetudo Wiro Sableng, ujar warok gigi perak. Tiba-tiba ditangkapnya pinggang Sutri. Gadis ini lalu dilemparkan ke atas punggung kuda milik warok kepala besi. Berangkatlah ke kota raja sebelum malam tiba. Lega dada Sutri. Dia merasa tidak percaya. Tadi mengira warok gigi perak itu hendak melakukan sesuatu yang tidak pantas terhadapnya. Ternyata dia naikkan ke atas kuda lalu disuruh pergi. Tanpa menunggu lebih lama lagi, Sutri menggebrak kuda besar itu. Tak selang berapa lama setelah lenyapnya Sutri Kaliangan dan perginya 2 warok dengan membawa mayat 2 korptawannya, dari balik satu gundukan tanah yang membentuk bukit kecil muncullah seekor kuda putih. Penunggangnya seorang nenek berambut kelabu, berpakaian hitam dan bermuka setan. Si nenek yang bukan maling adalah genderuwo patah hati, berulang kali menarik nafas dalam gelenggang kepala. Pukulan batu neraka, katanya perlahan. Ganas sekali. Kalau yang menjadi korban bangsa perampok seperti 2 orang tadi mungkin aku masih bisa menerima. Tapi jika yang menemui ajal adalah para pendekar golongan putih atau orang-orang tidak berdosa, menyesal aku telah mengajarkan ilmu itu padanya. Anak itu, apapun yang terjadi aku harus bisa membawanya kembali ke pertapaan. Kalau dia melawan, aku terpaksa menguras ilmu yang dimilikinya. Berarti dia akan menderita lumpuh seumur umur. Genderuwo patah hati memandang ke arah kejauhan, ke arah lenyapnya Damar Wulung. Dia menuju ke timur. Apa yang dicarinya di sana? Dia menghela nafas panjang sekali lagi, lalu sentakkan tali kekang kuda putihnya. Di bawah sinar kuning, sang surya hendak tenggelam. Damar Wulung memacu kuda coklatnya. Baju kuningnya robek di bahu kiri dan dada kanan akibat sambaran golok. Bahu kiri tidak cedera, tapi kulit dadanya sempat digores ujung golok warok gigi perak. Kaki kirinya terasa panas. Ketika dia memandang ke bawah, pemuda ini merutuk.
Ujung kaki celana kelihatannya hangus, kakinya sendiri kemerah-merahan sampai sebatas mata kaki. Sewaktu ia melompat ke punggung kuda, Warog Tangan Api masih sempat mengejar dengan serangan lidah api dan mengenai kaki kirinya. Untung cedera yang dialaminya ringan saja. Rasa sakit juga tak seberapa. Namun rasa dendamnya terhadap dua warog yang masih hidup itu laksana bara menyala. Kelak jika tugas dari Dewi Ular untuk menangkap pendekar 112 Wiro Sableng selesai dilaksanakannya, dia akan mencari dua warog itu dan membunuh keduanya tanpa ampun lagi. Gerobak berhenti di depan kedai besar di persimpangan jalan. Saat itu, tengah hari tepat, kedua kedai penuh dengan pengunjung yang sedang makan. Biar aku yang turun, kata Anggini. Kedua kakiku ini seperti kaku, tiduran terus dari kemarin. Tapi kau masih sakit, ujar bidadari itu. Siapa bilang? Selama perjalanan kalian berdua telah menjadi tabibku yang hebat, memberi segala macam obat. Luka dalamku sudah mulai pulih. Hanya badan terasa sedikit lemah, mungkin kebanyakan tidur. Jadi itulah sebabnya aku perlu jalan-jalan sedikit. Anggini tersenyum lalu turun dari gerobak. Pertama kali menginjak tanah, dia agak terhuyung. Bidadari yang timur cepat memeluk bahunya. Tidak apa-apa, aku cukup kuat, kata Anggini pula. Jadi aku harus beli apa? 3 nasi bungkus, Ratu Duyung. Kau tetap di gerobak, biar aku menemani Anggini, berkata Bidadari Angin Timur. Kehadiran dua gadis cantik di dalam kedai yang hampir seluruh penghuninya ada laki-laki tentu saja menarik perhatian. Mereka yang tengah lahap makan, menunda menyuap atau menelan makanan yang dalam mulut, tak mau melewati pemandangan bagus itu. Namun melihat pakaian serta gerak-gerik kedua gadis itu, tidak ada yang berani mengganggu. Mereka maklum, dua gadis jelita itu adalah orang-orang rimba persilatan. Semua yang meneruskan makan masing-masing sambil sesekali melirik larak-lirik. Di sudut kedai seorang lelaki ada parut bekas luka di pipi kirinya dan tengah lahap menyantap makanan tiba-tiba tak bisa menelan nasi dalam mulut. Tak seperti yang lain yang sedang menikmati kecantikan wajah dua gadis itu. Lelaki satu ini malah tampak ketakutan. Sambil memalingkan kepala ke jurusan lain, dia cepat-cepat meneguk minumannya kembali. Ketika hendak berdiri, dia tak sengaja tangannya menyatukan gelas tanah hingga jatuh di lantai, mengeluarkan suara pecah menarik perhatian, termasuk Bidadari Angin Timur dan Anggini. Dua gadis ini berpaling memperhatikan lelaki tadi cepat-cepat menuju bagian belakang kedai, lalu keluar dari pintu samping. Orang berpakaian hitam itu, tadi bisik Anggini, yang mukanya ada cacat. Aku pernah melihatnya. Coba kau ingat-ingat. Dia seperti ketakutan melihat kita. Aku ingat, dia adalah seseorang anggota rampok yang membegal kita sewaktu perjalanan menuju Gang Gede. Tapi seingatku semua anggota rampok itu termasuk pimpinan mereka yang berjuluk sepasang gada besi habis dibantai oleh pemuda jahanam berwarna merulung. Bagaimana dia bisa kini hidup kembali? Ini satu hal yang menarik. Bidadari, kau selesaikan pesanan kita, aku akan mengejar orang itu. Tak banyak menunggu, Anggini segera melompat ke pintu samping. Sampai terbang, sambil seperti terbang, darah itu baru sembuh sakit, enak saja melompati meja panjang di mana banyak orang menyantap makanan. Ketika Anggini sampai di halaman samping, dia jadi tertawa lebar. Di halaman itu dilihatnya Ratu Duyung tengah menjambak lelaki berpakaian hitam bermuka cacat tengah dikejarnya. Orang ini berteriak-teriak minta ampun. Jangan berteriak terlalu keras, nanti makanan yang barusan masuk ke dalam perutmu keluar semua, kata Anggini. Dia berpaling pada Ratu Duyung. Sahabat, kau rupanya telah mengenali siapa dirinya. Ratu Duyung mengangguk. Anak buah kelompok rampok sepasang gada besi yang tempo hari menghadang kita. Mungkin juga dia adalah kaki tangan Damar Wulung. Kami kira Suau sudah mati bantai Damar Wulung saat itu. Ternyata masih hidup. Kami ingin tahu bagaimana ceritanya, tanya Anggini. Aku berpura-pura mati. Setelah semua orang pergi, aku lari selamatkan diri. Ampun, aku tidak bermaksud jahat. Damar Wulung menipu kami. Anggini dan Ratu Duyung saling pandang. Menipu bagaimana? Satu suara bertanya. Ternyata Bidadari Angin Timur yang baru saja keluar dari kedai. Yang ditanya tak menjawab. Dia tampak sangat ketakutan. Kalau tidak bisa membuka mulut, biar aku tolong membukakan, kata Bidadari Angin Timur. Lalu dia cabut satu pohon kecil. Akar pohon ini disodokkan ke mulut si muka parut. Tentu saja orang ini jadi ketakutan dan buru-buru membuka mulut. Ampun, biar aku bicara. Sebelum kami menghadangmu, Damar Wulung sudah ada perjanjian dengan pimpinan kami. Kami hanya pura-pura merampokmu. Lalu Damar Wulung pura-pura menolong kalian. Bidadari Angin Timur berpaling pada sahabatnya dan berkata, dugaanku tempo hari bahwa Damar Wulung memang berkomplot dengan kelompok perampok itu terbukti benar. Sayang sahabat kita Putih Andini sudah tidak ada untuk menyaksikan kebenaran dugaanku. Bidadari Angin Timur gebukkan batang pohon ke kaki orang itu. Sudah, pergi sana. Lain kali kalau kau pergoki kau melakukan kejahatan, ku tambah cacat di mukamu. Terpincang-pincang kesakitan bekas anak buah rampok pimpinan sepasang gada besi itu tinggalkan tempat tersebut. Sementara orang banyak mulai berkumpul untuk melihat apa yang terjadi. Ketiga gadis sudah berada dalam gerobak, melanjutkan perjalanan. Pagi itu, gedung kepatihan masih tampak sepi. Namun sepagi itu, Sutri Kaliangan telah menghadap ayahnya. Saya mendengar ayah mengirim pasukan besar dan beberapa tokoh silat istana ke kawasan air terjun Jurang Mungkung untuk menangkap pendekar 212 Wiro Sableng. Di atas pembaringan Pati Selo Kaliangan keringitkan kening, menatap wajah anak gadisnya lalu berkata, pagi ini aku tak ingin diganggu. Pergilah, nanti saja kembali lagi ke sini. Saya menyesal telah memberitahu bahwa pendekar 212 berada di Jurang Mungkung. Padahal maksud saya memberitahu agar ayah yakin bahwa dia akan mencari obat penyembuh untuk sakit ayah.
Selo Kaliangan tersenyum getir. Dosa manusia itu dan Sindergeruo patah hati sangat besar. Hanya kematian yang bisa menghapuskan kesalahan mereka. Adalah aneh kau berubah jalan pikiran. Sepertinya kau ingin membela orang yang telah mencelakai ayahmu dan menimbulkan musibah besar pada kerajaan. Sebagai putri pati kerajaan, seharusnya kau membela kerajaan. Lebih dari itu, kau wajib membela ayahmu. Bagi saya kesembuhan ayah adalah paling utama. Jika ayah berhasil disembuhkan sesuai janji Pendekar 212 pada saya, apa yang nanti ayah mau lakukan terhadapnya, terserah ayah. Sutri, aku tidak ingin bicara lebih lama. Pergilah, panggil ibumu. Sutri termenung sejurus. Lalu, gadis muda ini menyuruh perawat kuda untuk menyiapkan kuda tunggangannya. Pagi-pagi, Dan Ayu mau berkuda kemana? Tanya orang tua perawat kuda. Bapak kuda, aku tidak bisa memberitahukan dan mengatakan kepadamu aku mau pergi kemana. Aku tak ingin kau memberitahu pada ayah atau ibu, atau siapapun. Bapak mengerti? Saya mengerti, Dan Ayu. Saya mengerti. Orang tua itu mengangguk. Matahari baru saja tersembul di ufuk timur. Udara masih terasa dingin. Walau luka di kedua pahanya boleh dikatakan telah sembuh, namun Pendekar 212 berlari dengan berbagai beban pikiran di benaknya. Sejak 2 hari lalu dia kehilangan jejak Pangeran Matahari yang tengah dikejarnya. Selain itu, pikirannya tidak bisa terlepas dari menolong bunga yang dipasung oleh iblis kepala batu alis 4 dalam sebuah kuci perak. Sejak kehilangan jejak Pangeran Matahari, Wiro memutuskan langsung saja menuju Mojogedeng, di mana letaknya air terjun Jurang Mungkung. Lalu, dia juga harus mencari obat penyembuhan bagi Pati Selo Kaliangan. Dalam kesunyian pagi yang hanya ditandai dengan suara kicauan-kicauan burung, tiba-tiba murid Eyang Sintogendem mendengar suara orang bersiul di depannya. Suara siulan itu membawakan lagu yang tak pernah Wiro dengar sebelumnya. Orang yang bersiul agaknya benar-benar menikmati lagu yang dibawakannya, karena lagu itu terus diulang-ulang. Dan dari lari biasa, Wiro kerahkan ilmu kaki angin. Tak salang beberapa lama kemudian telah mendapat melihat orang yang bersiul di depannya. Orang ini mengenakan pakaian biru. Sepertinya aku mengenal orang itu, kata Wiro dalam hati. Orang yang bersiul rupanya sudah tahu kalau dia berlari mendatangi dari belakang. Dia hentikan larinya dan berbalik. Ternyata dia seorang pemuda berwajah tampan, berambut berkilat di dasar licin, dan ada kumis kecil rapi di atas bibirnya. Wiro segera mengenali pemuda ini yang bukan lain adalah Adi Mesa alias Pendekar Kipas Pelangi. Kedua orang yang sudah saling mengenal itu langsung saja bertegur sapa, lalu bicara panjang lebar. Namun dalam hati Pendekar 212 saat itu ada satu ganjalan besar. Sahabatku Wiro, hal apakah yang membawamu jauh sampai ke sini? Bertanya Adi Mesa. Aku tengah mengejar seseorang. Ingat peristiwa yang kita alami di jurang Teluk Penanjung? Pangeran Matahari. Tepat sekali. Wiro lalu menceritakan apa yang terjadi di puncak Gunung Gede. Pangeran Keparak itu agaknya memang sudah saatnya harus disingkirkan. Kalau tidak, rimba persilatan tanah Jawa tidak akan tentram. Sayang aku kehilangan jejaknya, kata Wiro pula. Namun aku ada keperluan lain di Mojogedeng. Kau pernah mendengar seorang tokoh silat jahat berjuluk Iblis Kepala Batu alias 4 alias Iblis Kepala Batu Pemasung Roh? Manusia yang kau sebutkan itu tidak lebih baik daripada Pangeran Matahari. Punya sifat aneh, suka menggauli makhluk-makhluk dari alam gaib. Kalau begitu, keselamatan Bunga sangat terancam, ujar Wiro. Siapa Bunga? Wiro lalu menceritakan kepadanya menyangkut diri Bunga, gadis cantik dari alam roh itu. Selama ini aku mendengar segala kejahatan yang dilakukan orang itu. Jika kepergianmu ke Mojogedeng ada sangkut pautnya dengan kejahatan yang dilakukan orang itu, aku ingin sekali ikut bersamamu. Terima kasih. Pertolonganmu tempo hari belum dapat aku balas. Kini kau hendak menanam budi baru. Aku merasa malu, walau sangat senang mendengarnya kalau kau mau ikut bersamaku. Saat itu ada satu ganjalan yang ada dalam hati Pendekar 212 muncul kembali, membuat dia merasa tidak enak. Wiro, ingat pada keterangan Ratu Duyung sewaktu di Gunung Gede. Menurut gadis itu, nenek muka setan genderuwo patah hati pernah mengatakan bahwa Damar Wulung sebenarnya ada bernama Adi Saka. Sedangkan menurut Pendekar Kipas Pelangi yang bernama Adi Mesa, Adi Saka itu adalah kakaknya yang selama ini belasan tahun tidak pernah diketahuinya lagi di mana beradanya. Dua bersaudara itu terpisah ketika terjadi bencana alam. Mereka hampir menemui ajal dalam kebakaran hutan akibat letusan Gunung Merapi, kalau tidak ditolong oleh dua orang sakti. Adi Mesa diselamatkan oleh kakek sakti bernama Kiri Kupulungan. Pemuda ini kemudian muncul dalam rimba persilatan dengan julukan Pendekar Kipas Pelangi. Sedang kakaknya yaitu Adi Saka diselamatkan oleh si nenek muka setan genderuwo patah hati. Adi Saka kemudian diketahui memakai nama palsu yaitu Damar Wulung dan melakukan berbagai kejahatan sebagai akibat terjebak oleh Dewi Ular. Mengenai riwayat Adi Mesa dan Adi Saka, harap baca episode pertama berjudul Kembali ke Tanah Jawa. Bagaimana aku harus mengatakan pada sahabatku ini, kata Pendekar 12 dalam hati, bahwa kakaknya adalah manusia yang selama ini gentayangan berbuat kejahatan keji, merampok, membunuh, dan memperkosa. Bahwa kakaknya itu adalah menjarah senjata pusaka keraton yaitu Kris Kiai Naga Kopek. Pendekar Kipas Pelangi, sebaiknya kita bercakap-cakap sambil melanjutkan perjalanan menuju Mojonggede. Pendekar Kipas Pelangi setuju. Kedua pemuda itu lalu berdampingan menuju ke utara.
Ketika suara siulan pendekar Kepas Pelangi menggema pagi itu, Damar Wulung alias Adisaka yang tertidur nyenyak di bawah sebuah pohon besar berantalkan punggung kuda coklat terbangun. Dia menggosok matanya, memasang telinga lalu melompat bangun. Suara siulan itu sama dengan siulan yang kudengar malam dulu itu. Dia memandang ke timur, ke arah datangnya suara siulan itu. Sekali ini aku harus menemukan orang itu. Dia pasti Adimesa adikku. Pasti tidak ada yang tahu lagu itu selain aku dan dia. Adimesa adikku, akhirnya kutemui kau juga. Karena suara siulan itu terdengar tidak seberapa jauh, Damar Wulung merasa tidak perlu menunggangi kuda. Binatang itu ditinggalkannya saja di bawah pohon. Setengah berlari dia bergerak ke arah datangnya suara siulan. Tapi tiba-tiba satu bayangan hitam berkelepat di hadapannya. Lalu satu suara dengan nada congkak bertanya, apakah ada jalan menuju air terjun Juramungku Mojonggedeng? Damar Wulung merasa tersinggung. Orang yang sudah menghadang jalan lalu bertanya congkak begitu rupa tanpa basi, tanpa menegur dengan panggilan saudara, kisanak, atau bagaimana lumrahnya. Murid Gendero Patah Hati ini siap hendak mendaprat, namun ketika dia memperhatikan pakaian dan wajah orang di hadapannya, Damar Wulung jadi tersentak kaget. Setelah diam sejenak, dia sunggingkan senyum seringai. Dia dunia begitu luas, para pendekar begitu banyak, tapi aku tidak buta. Bukankah kau manusia yang berjuluk Pangeran Matahari? Orang berpakaian serba hitam dan berikat kepala kain merah di hadapan Damar Wulung balas menyeringai lalu dongakkan kepala. Dunia begitu luas, pendekar begitu banyak. Orang itu mengulang ucapan Damar Wulung. Namun siapa diriku dikenal orang di mana-mana. Sebaliknya, apakah aku pernah bertanya siapa kau adanya? Kurasa tidak perlu. Cepat jawab saja pertanyaanku tadi. Aku tahu kalau kau Pangeran Matahari itu dikenal dengan Pangeran Segala Congkak. Tapi aku beritahu padamu, jangan congkak di hadapanku. Lekas membungkuk memberi hormat. Karena sudah tiba saatnya kau membalas segala budi di masa lalu. Sepasang mata orang berpakaian hitam yang memang Pangeran Matahari adanya membesar, menatap tak berkedip, pandangi wajah Damar Wulung sambil mendidih rasa terkejut dan juga amarah. Dalam hidungnya dia keluarkan suara mendengus. Hari masih pagi, tapi aku sudah bertemu orang gila hormat tak tahu juntrungan. Pangeran Matahari tidak pernah membungkuk kepada siapapun. Dan jangan berani menyebut segala macam budi. Budi apa yang pernah kau terima dariku? Ingat nama Bagus Rubut? Damar Wulung bertanya, membuat terkejut Pangeran Matahari dan dua matanya tampak bertambah besar. Lalu Pangeran membentak, kau siapa? Aku Tuan Besar yang telah memberikan kenikmatan dan juga pertolongan padamu. Apa tidak pantas kalau aku menyuruhmu untuk membungkuk memberi hormat? Kurang ajar. Jangan berteka-teki. Lekas katakan siapa kau adanya. Aku Pangeran Matahari tidak peduli dengan segala macam budi. Jadi jangan mengira aku tidak mau menggebukmu, bahkan membunuhmu jika kau membuat aku sampai marah besar. Tenang Pangeran, jangan kesusu, jangan lekas marah. Kesusu dan kemarahan kadang-kadang membuat orang tidak bisa berpikir. Susah untuk mengingat kejadian masa lalu. Tapi aku tahu kau juga dijuluki Pangeran Segala Cerdik. Masih ingat sorga bernama Kinarsi? Pangeran Matahari tercengang. Bagus Rubut, aku yang memberi nama itu padamu. Sorga bernama Kinarsi, aku juga yang memberikan perempuan cantik itu padamu. Rasa kaget Pangeran Matahari semakin bertambah-tambah. Jadi kau masih ingat seperangkat pakaian petinggi keraton dan 3 buah topeng tipis terbuat dari getah pohon latek? Aku juga yang memberikan pakaian dan topeng itu padamu. Satu dari topeng itu kini sudah berada dikenakan di wajahmu. Apakah tidak pantas kau membungkuk memberi hormat? Karena ini adalah hari di mana kau harus menanam dan membalaskan semua budi besarku itu. Aku ingat semua itu. Tapi saat itu kau tidak menunjukkan diri, dan aku yakin yang bicara padaku, yang memberikan pakaian serta topeng itu bukan kau, tapi adalah guruku si muka mayat alias setan muka pucat. Damar Wulung tersenyum. Percuma kau dijuluki Pangeran Segala Cerdik. Gurumu sudah lama mati. Mana ada orang mati bisa memberikan sorga berupa perempuan cantik? Mana ada orang mati bisa memberikan pakaian bagus dan topeng untuk menutupi tubuh wajahmu yang cacat? Jangan kepuangan dan kecongkakan membuat otakmu jadi tumpul. Menggembung rahan Pangeran Matahari mendengar semua ucapan pemuda berpakaian kuning itu. Pemuda berambut baju kuning, siapapun kau adanya jangan berani menghina guruku. Menghina? Gurumu memang sudah mati, itu kenyataan. Apa menghina kalau aku katakan dia sudah mati? Sejak kau dihantam musuh besarmu Pandekar 212 hingga jatuh masuk ke dalam jurang, kepalamu terbentur, muka cacat, otakmu rupanya memang tidak jadi karuang. Tidak salah kalau orang yang menolongmu, yaitu Singo Abang, menyebutmu Pangeran Miring. Diam! Bentak Pangeran Matahari. Tangan kanannya diangkat ke atas. Aku bisa membunuh semudah membalikkan telapak tangan. Begitu, Damar Wulung tersenyum. Kau mau membunuhku dengan pukulan apa? Pukulan gerhana matahari? Atau telapak matahari? Atau Merapi meletus? Mungkin juga dengan pukulan 2 singa berebut matahari? Kejut Pangeran Matahari bukan alang kepala. Orang mengetahui semua pukulan andalan yang dimilikinya. 2 tangan diangkat ke atas bergetar menahan amarah dan juga ada tenaga dalam yang dialirkan. Suaranya ikut bergetar ketika berkata, lekas katakan siapa kau adanya, lekas. Namaku Damar Wulung.
Aku tidak punya banyak waktu lama. Dengar, aku tahu kau tengah dalam perjalanan menuju air terjun Jurang Mungkung. Kita punya tujuan yang sama. Kita juga punya musuh yang sama, Pendekar 212 Biro Sableng. Mengapa tidak bekerja sama menghabisi manusia satu itu? Kalau aku sanggup membunuhnya dengan tangan sendiri, perlu apa aku minta bantuan kepada manusia culas sepertimu?